Hai, jumpa lagi sama aku Wina di podcast The Daily Chatter. Nah, kali ini aku gak sendirian nih, aku bakal ditemenin sama dua orang temanku, yaitu Givana dan juga Kurnia. Boleh dong kalian kenalin diri kalian dulu? Halo, salam kenal. Aku Givana Virial, mahasiswa psikologi Unjani. Senang bisa jumpa di podcast kali ini. Dan aku Kurnia, mahasiswa psikologi Unjani. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Givana dan Kurnia. Ngomong-ngomong, kalian ini anak psikologi kan ya? Yap, betul banget. Nah, kebetulan banget nih, aku mau nanyain suatu hal yang mungkin teman-teman semua juga pernah mengalaminya. Apa tuh? Oke, jadi gini, pernah nggak sih kalian melakukan suatu perjalanan, tapi pas kalian berangkat itu terasa lebih lama, sedangkan pas pulang itu terasa lebih cepat? Pernah nggak? Tentu pernah dong. Nah, kalau pernah, ada nggak sih dalam ilmu psikologi dijelaskan kenapa bisa seperti itu? Oke, sedikit sharing juga nih pengalaman aku sama Kurniawati. Jadi, beberapa minggu yang lalu kita pergi outclass ke Jakarta. Pas berangkat, perjalanan tuh kerasa lama dan jauh banget sampai ke tempat tujuan. Iya nggak sih, Nia? Iya bener banget. Perjalanan berangkat tuh kerasa lama banget, tapi pas perjalanan pulang terasa sebentar. Padahal kalau dipikir-pikir ya, jarak tempuh saat berangkat dan pulang itu sama aja. Bahkan mungkin laju kendaraan yang kita naiki pun sama. Yap, fenomena ini dinamakan return trip effect atau efek kappa. Oh, jadi ada ya dalam ilmu psikologi yang menjelaskan seperti itu. Tadi tuh namanya apa ya? Return trip effect atau efek apa tadi tuh? Oke, aku jelasin ya. Itu tadi namanya return trip effect atau efek kappa. Ini semacam efek yang dialami oleh manusia ketika berpergian, yang merasa perjalanan pulang lebih cepat dibandingkan saat berangkat. Padahal jarak tempuhnya relatif sama. Nah, kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Coba tebak, kenapa bisa terjadi seperti itu? Hal ini tuh bisa terjadi karena kita mempunyai cognitive maps atau peta kognitif yang berkaitan dengan jarak, yaitu landmark versus non-landmark, di mana individu merasa dekat ke tempat yang lebih familiar baginya. Saat dalam perjalanan pergi, otak kita cenderung lebih fokus untuk mencerna rute yang ditemui sepanjang jalan. Sedangkan saat pulang, jika kita melewati jalan yang sama, otak kita sudah lebih familiar dan kita tidak berusaha untuk fokus, sehingga persepsi kita terhadap waktu akan terasa lebih cepat. Betul banget nih, saat perjalanan, otak kita cenderung lebih fokus dalam perjalanan pergi. Kita belum mengetahui rute yang akan ditempuh, dan seringkali saat perjalanan pergi, kita menemui banyak hal yang membuat kita khawatir, sehingga kita harus mengecek waktu dan membuat efek psikologis bahwa perjalanan jadi terasa lebih lama. Sementara saat perjalanan pulang, kita lebih familiar dengan jalan yang kita lalui sebelumnya saat berangkat. Juga perjalanan terasa lebih singkat karena kita tidak lagi terbebani ekspektasi waktu untuk tiba. Nah, iya, efek tersebut berimbas pada persepsi otak terhadap waktu. Fenomena return trip effect ini lebih sering terjadi pada orang-orang yang bepergian ke tempat baru dibanding ke tempat-tempat yang biasa dilalui setiap harinya. Nah, begitu penjelasannya. Itulah mengapa perjalanan pulang terasa lebih cepat dibandingkan saat berangkat. Jadi sekarang lebih tahu kan? Oh gitu, keren banget nih penjelasannya dari Kurnia dan Givana. Jadi ternyata fenomena kehidupan sehari-hari dapat dijelaskan secara ilmiah ya. Iya dong. Bener banget. Nah teman-teman, jangan bingung lagi ya, kenapa kalau lagi berpergian, perjalanan pulang bisa kerasa lebih cepat dibandingkan pas berangkat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, dikarenakan otak lebih fokus saat berangkat sehingga kita berpikir perjalanan lebih lama dan juga bisa jadi karena saat berangkat kita sudah memiliki ekspektasi waktu. Belum lagi ada hambatan atau hal yang membuat kita khawatir saat berangkat, yang kemudian menimbulkan efek psikologis sehingga perjalanan jadi terasa lebih lama. Oke, mungkin sekian aja podcast kita kali ini. Pastinya teman-teman semua jadi lebih paham kan? Dan juga semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih untuk Givana dan juga Kurnia yang sudah menemani aku di podcast kali ini dengan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!